Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita masuk materi baru ya tentang reaksi redoks, atau redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi ini benar-benar materi baru gitu ya. Nah, apa sih itu reduksi, apa sih itu oksidasi? Kita lihat sama-sama. Di sini yang pertama kita bahas adalah perkembangan konsep redoks. Jadi sebenarnya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi itu sebenarnya pengertiannya nggak cuma satu, jadi ada jenisnya gitu. Oke, jadi teori tentang redoks ini dia terus berkembang. Yang pertama katanya, teori yang pertama ini berdasarkan kalau misalnya si reaksi redoks ini dia dilihat berdasarkan pengikatan atau pelepasan unsur oksigen. Yang pertama reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi katanya di sini kalau berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, katanya dia adalah reaksi pengikatan oksigen. Kita lihat contohnya. Di sini ada 4 Fe ya, besi ditambah 3O2 oksigen menghasilkan Fe2O3 atau besi 3 oksida namanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya Fe ini kan dia sendiri ya kan? Sendiri, terus waktu dia direaksikan dengan oksigen, si besi ini tadi mengikat si oksigennya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang tadinya dia sendiri nggak ada oksigennya, direaksikan dengan oksigen, terikatlah si oksigen itu kepada si besi. Nah, ini namanya reaksi oksidasi. Pemasukan oksigen atau pengikatan oksigen ke dalam suatu unsur atau senyawa kayak gitu. Jadi itu reaksi oksidasi. Sedangkan kalau untuk reduksi, kalau ditinjau dari oksigennya, reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Di sini contohnya ada CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya Cu berikatan dengan oksigen. Kemudian waktu direaksikan dengan hidrogen, dengan gas hidrogen, ini dia kita lihat Cu-nya jadi sendiri. Berarti kan oksigennya lepas, ya kan? Si oksigen ini lepas, kemudian diikatlah sama si H2 tadi, gitu. Jadi CO-nya dari si CuO tadi itu lepas, kemudian diikat oleh si H2. Gitu. Nah, di sini kan si Cu kondisinya dia melepaskan oksigen, maka dia disebut reaksi reduksi gitu. Jadi terjadi pelepasan oksigen di situ. Oke. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya ditinjau dari perubahan jumlah elektronnya gitu. Yang pertama kalau misalnya reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang disertai pembebasan elektron. Jadi disertai dengan pelepasan elektron gitu. Nah, contohnya di sini ada Ca netral, kemudian dia membentuk ion Ca2 positif, ya kan? Ca2 positif. Nah, pembentukan Ca yang awalnya dia unsur netral menjadi Ca2 positif ini dia disertai dengan pelepasan 2 elektron gitu. Kenapa disertai dengan pelepasan 2 elektron? Ya supaya netral gitu. Kalau misalnya kita lihat Ca itu kan dia dia kan atom netral tuh, ya kan? Berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya itu kan sama, ya kan? Muatan positif sama negatifnya itu sama, makanya kalau dijumlahkan hasilnya 0, maka dia atom netral gitu. Sedangkan kalau yang Ca2 positif ini kan Ca yang telah kehilangan 2 elektronnya, ya kan? Makanya dia membentuk ion 2 positif, lebih banyak jumlah protonnya daripada jumlah elektronnya gitu. Makanya waktu dia waktu dia membentuk ion 2 positif itu disertai dengan pelepasan 2 elektron. Jadi 2 elektron dari si Ca ini dilepaskan supaya apa? Supaya dia bisa membentuk ion 2 positif tadi gitu, supaya lebih banyaklah protonnya daripada elektronnya gitu. Jadi dilepaskan 2 elektronnya tadi kayak gitu. Oke? Sedangkan kalau yang reaksi reduksi ini dia kebalikannya. Jadi reaksi reduksi ini
reaksi yang disertai dengan pengikatan elektron gitu. Berarti elektronnya bertambah gitu. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini ada atom Cl, kemudian direaksikan dengan satu elektron menghasilkan Cl negatif. Nah, di sini Cl yang dia muatan yang enggak ada muatannya, yang netral, ya kan? Dia mengikat satu elektron. Supaya apa? Supaya dia berubah menjadi Cl negatif. Kalau Cl negatif, muatannya negatif, berarti kan dia lebih banyak jumlah elektronnya ya daripada protonnya gitu. Makanya yang tadinya dia netral, yang tadinya sama jumlah proton sama elektronnya, supaya jumlah elektronnya jadi lebih banyak, membentuk Cl negatif dia, maka dia harus mengikat satu elektron lagi. Dia membutuhkan satu elektron tambahan supaya membentuk Cl negatif gitu. Oke. Itu untuk reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan kalau misalnya kita tinjau dari pembebasan dan pengikatan elektronnya. Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya ditinjau dari perubahan bilangan oksidasinya. Nah, untuk bilangan oksidasi nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Tapi di sini Ibu kasih pengertiannya dulu untuk reduksi dan oksidasi. Nah, oksidasi itu adalah reaksi yang disertai dengan penambahan atau peningkatan bilangan oksidasi. Di sini contohnya Ca. Ca itu Ca yang netral, Ca itu unsur bebas dan dia nggak bermuatan. Itu bilangan oksidasinya 0 dan ini ada ketentuannya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan ketentuannya apa aja. Kemudian dia akan menjadi Ca2 positif. Nah, Ca2 positif ini dia bilangan oksidasinya positif 2. Ini positif 2 ya. Positif 2. Oke. Nah, dari 0 ke positif 2 itu kan naik berarti bilangan oksidasinya. Nah, itu namanya reaksi oksidasi gitu. Kemudian selanjutnya reaksi reduksi itu reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya itu ada Cl ditambah elektron menghasilkan Cl negatif. Kalau kita lihat di sini Cl itu yang tadi Ibu bilang ya, dia itu atom netral, nggak bermuatan, berarti bilangan oksidasinya 0. Menghasilkan Cl negatif. Nah, Cl negatif ini bilangan oksidasinya negatif 1. Dari 0 ke negatif 1 itu kan dia mengalami penurunan tuh. Nah, itu namanya reaksi reduksi gitu. Jadi kalau misalnya reaksi oksidasi itu penambahan bilangan oksidasi, sedangkan kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi gitu. Jadi itu tadi pengantar untuk reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi ya. Untuk penentuan bilangan oksidasinya itu nanti yang bakal kita bahas di kedepannya. Oke, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.